Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita belajar tentang kerendahan hati. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mengapa kita perlu belajar tentang kerendahan hati ini? Tentunya, supaya kita sadar akan diri kita sebagai ciptaan Allah yang memiliki batasan. Kesadaran ini akan menuntun kita untuk menghargai diri sendiri, sesama, serta memuliakan Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan tadi bahwa Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua juga dikatakan, ketika kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Ketika kita sudah menyadari diri kita, maka tentunya kita akan jauh dari yang namanya kesombongan. Dan kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Kerendahan hati tidak lepas dari yang namanya hati nurani, atau yang sering dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar dan salah, dan yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Oleh karena itu, kepekaan hati nurani juga perlu diasah melalui kesetiaan kita berdoa dan membaca Alkitab, serta mengaplikasikannya dalam hidup. Ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati itu menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan. Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Ketika kita marah pada seseorang ataupun membenci dan tidak mau memaafkan, hati nurani akan memperingatkan kita. Namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci dan memusuhi seseorang. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukannya sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Kata kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus dalam bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3:19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah, mengacu pada bagian Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat terbatas. Ingat, kita adalah debu dan juga akan kembali menjadi debu. Jadi apapun yang kita miliki, mungkin kekayaan, jabatan, atau keahlian, itu tidak boleh kita sombongkan. Karena semua itu bersumber daripada Tuhan. Ingat, kita adalah debu. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu?
hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi ini yang dikatakan tadi bahwa kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini juga membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Selanjutnya, kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri kerendahan hati. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat sebagai ciri-ciri dari kerendahan hati. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Jadi orang yang menggantungkan dirinya kepada kekuatannya sendiri atau kekuatan orang lain atau mengandalkan jabatan orang lain bukanlah orang yang rendah hati. Itu justru menyombongkan diri sendiri. Kedua, taat pada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Jadi orang yang malas beribadah, yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, dia bukanlah orang yang rendah hati, melainkan orang yang sombong. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Yang keempat, menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima, menyadari kelemahan diri. Yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Lalu apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Tentu saja beda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Sementara rendah diri adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya dia menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu-ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Sikap ini seolah-olah rohani, seolah-olah rendah hati, tetapi sebenarnya itu juga dibenci Tuhan. Kenapa? Karena orang yang rendah diri berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan bisa membentuk dirinya sesuai dengan apa yang dia inginkan atau yang Tuhan inginkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, akhirnya mengatakan, dan bergembiralah akan Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Orang yang rendah diri bisa dikatakan orang yang kurang sehat secara rohani, karena dia tidak mampu melihat potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena setiap orang memiliki kekurangan, tetapi juga diberikan kelebihan dalam dirinya. Rendah diri ini merupakan sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Karena jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai dirimu sendiri. Kamu hanya dapat menghargai orang lain jika kamu menghargai dirimu sendiri. Jadi sangat berbanding terbalik dengan rendah hati. Implikasi dari rendah hati adalah
menuruti perintah Tuhan, serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, tapi juga tidak membanggakan diri. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi ia mempraktekannya dalam hidup dan pelayanannya. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kemudian Yesus juga memberi contoh tentang kerendahan hati lewat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ia juga mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Jadi kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam pengajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, tetapi juga mempraktikkannya. Ia mengajar sekaligus juga menjadi teladan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia juga melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Jadi manusia yang rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, "Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Sebagai ayat terakhir dalam Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa. Shalom.